September ini. Selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini, gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari sobat Mystic Hunter. Di episode kali ini, gue bakal bawain cerita dari situs wattpad.com dengan nama akun Rara Yonghua yang menceritakan tentang misteri kotak musik berdarah. Terima kasih buat Rara Yonghua dari wattpad.com yang udah izinin kita buat bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang bakal gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lo merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Rini adalah seorang siswi di sebuah SMU di kota Jakarta. Kebetulan orang tua Rini tinggal di luar kota karena urusan pekerjaan. Jadi untuk sementara ini Rini hidup hanya bersama para pembantu serta penjaga rumah. Sekitar setahun yang lalu, dia mendapatkan hadiah berupa sebuah kotak musik dari seorang temannya. Kotak musik itu sangat cantik dan alunan musiknya pun sangat indah. Oleh karena itu, Rini meletakkan kotak musik itu di sebuah lemari kaca di ruang tamu rumahnya. Tetapi sudah seminggu ini, setiap kali Rini ingin pergi sekolah, dia menemukan kotak musik itu selalu terbuka. Padahal Rini tidak pernah menyentuhnya sama sekali. Awalnya Rini sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Sampai suatu malam, ketika Rini sedang mengerjakan PR, sekitar pukul 11 malam, sayup-sayup ia mendengar suara alunan musik. Rini memfokuskan pendengarannya. Ternyata alunan musik itu adalah alunan musik dari kotak musik miliknya. Rini hafal sekali alunannya. Rini pun beranjak dari meja belajarnya untuk melihat kotak musik miliknya. Tetapi baru beberapa langkah dari mejanya, tiba-tiba pintu kamar Rini digedor-gedor. Rini pun melompat mundur karena kaget, tetapi gedoran itu hanya berlangsung beberapa saat. Jantung Rini berdegup kencang. Dia pun mengurungkan niatnya untuk keluar kamar dan memutuskan untuk segera tidur karena jantungnya masih berdegup kencang. Akan tetapi akhirnya dia tertidur juga. Keesokan harinya, Rini menanyakan kepada pembantunya dan juga penjaga rumahnya tentang suara alunan musik beserta gedoran pintu itu. Tetapi tak satu pun yang menyentuh dan juga menggedor kamarnya. "Mana berani saya gedor-gedor kamar, Non," ujar salah satu pembantunya. Tetapi Rini tidak percaya. Dia yakin bahwa salah satu pembantu atau penjaga rumahnya yang melakukan hal itu. Rini merasa sangat jengkel dan berniat menangkap basah orang yang mengerjainya. Sampai suatu malam ketika Rini sedang asyik bermain internet, dia kembali mendengar alunan musik dari kotak musiknya. Seketika itu, Rini beranjak dari tempat tidurnya.
dengan perasaan yang campur aduk. Dia membuka pintu kamarnya dan mengendap-endap keluar kamar. Dia tidak mau orang yang sedang bermain dengan kotak musiknya tahu bahwa dia akan datang. Kali ini pasti tertangkap basah nih, pikir Rini. Dengan hati-hati, dia melangkahkan kakinya menuju ruang tamu. Keadaan ruang tamu rumahnya gelap karena lampunya sudah dipadamkan. Tetapi bias cahaya dari teras menyinari ruang tamu, sehingga membuat ruang tamunya diterangi oleh cahaya yang remang. Setelah beberapa menit berjalan dan menuruni tangga, Rini akhirnya sampai di ruang tamu rumahnya. Rini memusatkan pandangannya ke tempat kotak musiknya berada. Alangkah kagetnya dengan apa yang dia lihat. Rini melihat ada seorang wanita parubaya dan seorang anak sedang berdiri di depan kotak musiknya. Jantung Rini seketika itu berdegup kencang. Seorang perempuan dan seorang anak itu seakan menikmati suara alunan musik dari kotak musik di hadapan mereka. Di saat yang sama, Rini seakan tidak bisa bergerak dari tempatnya berada. Tiba-tiba, alunan musik pun berhenti. Kemudian, sosok-sosok tersebut memalingkan wajah mereka. Seketika itu juga Rini menjerit menyaksikan apa yang dia lihat. Wajah wanita itu pucat pasih, matanya lebam dan berwarna kemerah-merahan. Separuh wajahnya rusak dan dipenuhi dengan bekas jahitan yang masih mengeluarkan darah. Begitu juga wajah anak itu, separuh keningnya sudah terkoyak. Darah segar masih mengalir dari mulutnya. Anak itu menunjuk ke arah Rini dengan tatapan yang tajam dan senyuman yang menyeringai. Setelah itu, kepala anak itu terlepas dari tubuhnya dan jatuh ke lantai. Seketika itu juga Rini pun ambruk ke lantai dan semuanya jadi gelap. Akhirnya Rini ditemukan pembantunya yang hendak sholat subuh. Di sebelah tubuh Rini tergeletak kotak musik tersebut. Keesokan harinya, Rini mendatangi temannya untuk menanyakan perihal kotak musik itu. Ketika ditanyakan dari mana asal kotak musik itu, teman Rini hanya menjawab bahwa kotak musik itu dia temukan di taman dekat rumahnya. Ternyata itu milik tetangga teman Rini yang tertinggal di taman. Sedangkan si tetangga sendiri atau pemilik kotak musik itu ternyata telah meninggal dunia sekitar sebulan yang lalu karena kecelakaan mobil. Akhirnya Rini memutuskan untuk membuang kotak musik tersebut. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mystic Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.